brand resto paling cuan sekaligus paling curang di dunia, termasuk di Indonesia, McDonald. Jadi gerainya McD itu makin mendominasi spot-spot yang ya bisa dibilang strategis ya. Dulu McD itu cuma bisa kita temuin di mall, di ya pusat kota lah. Sekarang McD itu mulai ke arah yang lebih mengerucut nih, sampai ke tingkat kecamatan, khususnya di kota ibu kota ya. McD itu ya jualan ayam sama burger, tapi sekaligus juga perusahaan properti dengan aset tanah dan bangunan senilai 650 triliun. Ini gila sih. Soalnya gimana ya? Perusahaan yang fokusnya ke properti juga, ini belum tentu punya aset segitu banyak. Ada perbedaan signifikan nih dari franchise-nya McD dengan franchise yang pada umumnya lah. McD ini tuh berani modal gede di awal buat beli atau sewa lahan, ya, sewanya dalam jangka panjang dan bangun gedungnya sendiri. Setelah itu mereka akan mencari mitranya. Seperti yang kita tahu ya, franchise pada umumnya itu kan kita beli nama atau beli resep atau ada juga yang supply chain-nya. Terus kita tekan kontrak, terus baru deh kita bisa jualan produk atau jasa dari franchise-nya. Nah, di sini nih curangnya McD. Ya, jadi secara otomatis McD itu dapat double income nih. Cuan dari royalti, ya, penjualan makanan. Yang kedua, ini menariknya di sini nih. Cuan yang paling stabil itu malah dari uang sewa lahan yang dibayar sama mitranya sendiri. Kok mitranya mau ya bayar sewa lahan ke McD? Padahal kan bisa pakai tanah sendiri, misalnya kalau punya tanah. Tinggal franchise aja brandnya. Ya, karena McD itu sudah bangun infrastrukturnya di awal. Mitra nggak perlu mikir lagi nih soal dapurnya gimana, lahan parkir atau lokasi parkirnya, terus bentuk bangunannya seperti apa. Ya, intinya terima beres, dah. Jadi, ya mitranya nggak keberatan juga kan buat bayar mahal atau bayar sewa lahannya. Karena lokasinya pun dijamin pasti rame. Dan yang paling penting nih, mereka tuh punya data seperti pergerakan lalu lintas, pergerakan ya orang gitu ya, atau sensus penduduk malah yang sangat akurat tentunya ya. Mereka tahu lokasi mana nih yang bakal jadi emas. Jadi emas 5 atau 10 tahun ke depan. Jujur aja nih ya, saya tidak tahu persis matriks yang digunakan McD seperti apa. Sekarang kita buktiin aja seperti apa keakuratan data dari McD dalam menentukan lokasi yang strategis. Dan di sini saya akan ambil sampel dari Street View, ya, Google Maps di kota Semarang. Nah, di sini kita ambil sampel di Jalan Majapahit. Ini Semarang ya. McDonald ini udah mungkin hampir 10 tahun nih di sini. Ya, kurang lebih hampir 10 tahun kayaknya. Brand ini yang paling pertama buka di ruas jalan, ya ini ruas jalan Majapahit. Kalau kita lihat mundur, itu ada Hokben di situ. Ya, mundur lagi itu adalah Gacoan. Sebenarnya ada lagi ya, di situ ada Kopi Kenangan. Kalau kita mundur lagi, sama ada Gramedia juga di situ. Di ruas jalan yang sama, masih di Majapahit, itu ada Yoshinoya sama Starbucks. Ya kan? Itu semua baru kecuali McD yang mungkin hampir 10 tahun. Oke, masih di Semarang, ini ada di Jalan Sambiroto Raya. Kita bisa lihat di situ ada McDonald, itu McDonald dulu yang buka ya. Di depannya yaitu ada KFC ya. Lalu di belakangnya itu ada Ricis. Si McD duluan yang buka, terus KFC, dan lanjut dengan Ricis. Di ruas jalan ketiga nih, di Jalan Tentara Pelajar. Again ya, McD buka, and then dilanjut oleh Hokben. Cuman ini di Street View belum update, jadi ya ini juga sebagai bukti bahwa McD itu selalu yang pertama untuk menentukan lokasi-lokasi yang strategis. Jadi gimana? Terbukti ya bahwa McD itu emang raja properti. Dia tahu lokasi mana yang punya potensi akan menjadi lokasi yang strategis. Kira-kira metrik seperti apa ya yang digunakan
data yang digunakan oleh McD untuk menentukan nih lokasi-lokasi yang atau spot yang bagus untuk investasi 5 atau sampai ya 10 tahun ke depan.